Kalau saya disuruh milih, saya milih perempuan, Pak. Kenapa? Surga bagi perempuan itu jauh lebih mudah daripada kaum pria. Ya. Perempuan itu cukup 4 aja. Kalau mereka jalankan 4 saja, jaminan surga itu, ibu-ibu. Kata Nabi, idza shalatil mar'atu khamsaha. Bila wanita-wanita muslimah itu sholat 5 waktunya benar. Ya. Wa shamat syahraha, puasa Ramadannya benar. Wa hasanat farjaha, menghormati dirinya, dia tidak selingkuh, dia jaga dirinya tidak selingkuh. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Fatadkhulul jannata min ayyi abwabin sya'at. Silakan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki dari 8 pintu surga. Kalau ditanya ibu dari 4 ini yang paling sulit yang mana, Bu? Kalau ibu gak punya suami, berarti gugur yang 4 ini. Berarti tinggal 3 saja nih perempuan. Kalau gak punya suami. Kalau punya suami, maka harus dia taat sama suami. Ya. Tapi kalau bapak-bapak, tidak mudah, Pak. Coba lihat tuh. Surat At-Taubah ayat 111. Mati di medan perang. Itu untuk siapa itu? Hanya untuk laki-laki. Bapak ibu-ibu nggak ikut. Bu, mau ikut nggak ke medan perang? Ayo. Datang seorang wanita bernama Asma binti Sakan. Wanita salihah sahabat Nabi SAW. Pada saat Nabi sedang berada dengan para sahabat. Saat itu Asma menghampiri Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, boleh bertanya? Oh boleh. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh Asma, ya Rasulullah, engkau diutus oleh Allah untuk kaum wanita dan untuk kaum pria dan wanita. Tapi mengapa syariat yang kau bawa lebih menguntungkan kaum pria? Kaum pria wajib sholat Jumat, kami perempuan tidak. Kaum pria wajib mengantarkan jenazah sampai kuburan, kami tidak. Ibu-ibu kalau ada meninggal di kuburan, ikut nggak ke kuburan? Ini pertanyaan sama Asma ini menggambarkan memang perempuan tidak ikut ke kuburan. Ya, cukup sampai di rumah. Lelaki diwajibkan Jumatan, perempuan tidak. Laki mengantar jenazah sampai kuburan, perempuan tidak. Lelaki diperintahkan jihad fisabilillah di medan-medan perang, seperti yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di Gaza sana. Ya? Melawan Yahudi Zionis yang invator itu. Invasi ke negara mereka. Penjajah itu. Dulu kita umat Islam di Indonesia juga melawan penjajah itu. Dengan apa itu? Dengan jihad fisabilillah. Ya? Itu korbannya apa? Nyawa. Itu hanya untuk kaum pria, perempuan tidak diikutkan. Makanya Rufaidah, seorang sahabat wanita Nabi, ketika dia menawarkan dirinya, ya Rasulullah, aku daftar ikut jihad dalam perang Badar. Kata Rasulullah, ya Rufaidah, kamu pulang ke rumahmu. Kalau kamu mati, kamu akan dapat pahala perang Badar itu, meskipun kamu gak ikut. Karena ini perang hanya untuk kaum pria. Ya, makanya nggak ada tentara perempuan di dalam Islam. Warga Wika bisa sekalian. Ini pertanyaan Asma ini. Mengapa kaum pria dikhususkan dengan syariat Islam ini? Mereka Jumatan, mereka ada jenazah, mereka berjihad fisabilillah. Kami juga kaum wanita ingin mendapatkan kemuliaan itu, wahai Rasulullah. Kenapa kami tidak diberikan kesempatan itu? Nabi tertegun dengan pertanyaan itu. Dan Nabi menoleh kepada para sahabatnya. Beliau puji pertanyaan wanita ini. Apa kata Rasulullah? Saya belum pernah mendapatkan pertanyaan sehebat pertanyaan perempuan ini. Jadi jangan sepelekan ibu-ibu ini. Di antara mereka ada orang-orang hebat pikirannya. Rasulullah hormati. Apa kata Rasulullah? Wahai Asma, sampaikan kepada wanita di belakangmu. Bila kalian benar mengurus rumah tangganya, maka seluruh pahala kaum pria kalian dapatkan. Meskipun tidak terlibat. Keren gak itu jadi perempuan? Tapi itu pilihan Allah. Bu, nyesel gak jadi perempuan? Bu?